Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sutanto Adi Pratama dengan NIM 230002429. Di sini saya akan melakukan presentasi dari matkul Kemuhammadiyahan yang berjudul tentang materi pembelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Yang pertama di sini ada nasab dan silsilah. Nama lengkap Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Ki Haji Abu Bakar, yang dimana Ki Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Ki Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Kelahirannya, beliau lahir di Kauman Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, Hindia Belanda pada 1 Agustus 1868. Nasab dan silsilahnya dari keluarga ayah Ki Haji Ahmad Dahlan adalah Ki Haji Abu Bakar. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dan khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Yang kedua dari ibu Ki Haji Ahmad Dahlan adalah Siti Aminah. Beliau juga berasal dari keluarga yang terdidik dan memiliki latar belakang agama yang kuat. Keturunan Ki Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih bisa dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau merupakan salah satu wali songo yang ada di Indonesia. Kepribadian dari Ki Haji Ahmad Dahlan yang pertama sederhana dan rendah hati. Beliau hidup apa adanya tanpa kemewahan yang tidak perlu. Fokus pada kebutuhan dasar, tidak sombong dan bersikap sopan serta tidak angkuh. Yang kedua, berani dalam memperjuangkan kebenaran. Beliau punya keberanian yang dilandasi oleh kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan, dan memiliki keteguhan hati untuk membela keadilan tanpa rasa takut menghadapi bahaya atau rintangan. Yang ketiga ada visioner dan reformis. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan yang kuat dan jelas tentang seperti apa seharusnya masa depan dan mampu menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju visi tersebut. Beliau juga punya dorongan untuk melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dengan tujuan memperbaiki atau membentuk kembali keadaan yang ada menjadi lebih baik. Yang keempat, toleran dan inklusif. Beliau sangat menghargai dan menerima perbedaan pendapat, kepercayaan, atau kebiasaan orang lain tanpa memaksakan pendirian diri sendiri. Dan juga beliau aktif untuk memastikan semua orang, termasuk yang atau yang berbeda, merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kepribadiannya dari Ki Haji Ahmad Dahlan yang pertama mengedepankan akal dan logika. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki cara berpikir yang rasional, kritis, dan sistematis. Yang kedua, gigih dalam menuntut ilmu. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki sikap teguh pendirian, tidak mudah menyerah, dan terus berusaha secara sungguh-sungguh dalam mempelajari pengetahuan meskipun menghadapi kesulitan atau tantangan. Yang ketiga, peduli terhadap masyarakat. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki kemampuan untuk memahami, merasakan, serta bertindak membantu orang lain dan lingkungan sekitar yang membutuhkan, baik secara moral maupun material. Yang keempat, terbuka terhadap pembaharuan. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki sikap yang mudah menerima, beradaptasi, dan merespon positif terhadap ide-ide, gagasan, informasi, ataupun perubahan baru yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima, memperhatikan kaum miskin. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki kepedulian, kasih, dan keadilan kepada orang mereka yang hidup dalam kesulitan ekonomi, fisik, ataupun sosial. Keenam, memperjuangkan pendidikan rakyat. Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki upaya keras dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Yang ketujuh, mengangkat derajat perempuan. Ki Haji Ahmad Dahlan sangat memuliakan, menghormati, dan memberikan hak-hak serta kesempatan yang setara terhadap perempuan.
baik dalam ruang publik maupun privat. Yang selanjutnya ada melawan tahayul dan bid'ah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangatlah menentang keyakinan dan praktik yang tidak memiliki dasar dari ajaran Islam yang murni. Selanjutnya ada komunikatif dengan semua kalangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami oleh berbagai macam orang tanpa memandang latar belakang sosial, usia, pendidikan, ataupun status sosial. Selanjutnya ada menghormati perbedaan pendapat. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat menerima bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki pandangan, keyakinan, dan tentunya pandangan yang berbeda tanpa harus menyetujuinya. Selanjutnya beliau sangat suka dengan membangun jaringan yang luas. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjalin hubungan dan koneksi yang terstruktur dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan lokasi untuk bertukar informasi, mendapatkan keuntungan, serta membuka peluang baru. Selanjutnya ada kolaboratif dalam berorganisasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan kerjasama secara sinergis antar individu, tim, atau departemen untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Selanjutnya ada perjalanan dari pendidikannya. Yang pertama, pendidikan awal. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar agama dari ayahnya sendiri dan para ulama di Yogyakarta sejak kecil. Selanjutnya dari pesantren. Setelah beranjak dewasa, Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru kepada beberapa ulama besar untuk mempelajari ilmu agama, di antaranya Kiai Haji Muhammad Saleh. Beliau mempelajari ilmu fikih. Kiai Haji Muhsin mempelajari ilmu nahwu. Kiai Haji Dahlan ilmu falak. Kiai Haji Mahfud dan Syekh Hayat Sattoh, beliau mempelajari di situ ilmu hadis. Kemudian haji pertama di tahun 1883. Saat menginjak umur 15 tahun pada 1883, beliau berangkat ke Mekah untuk mendalami ilmu agama sekaligus menunaikan ibadah haji atas persetujuan Kiai Khatib Amin. Pada saat yang sama, ia mulai mendalami pemikiran pembaharu Islam dari Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Selanjutnya ada haji kedua beliau di tahun 1903. Merasa ilmunya masih kurang atau masih sedikit, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Mekah pada 1903 dan menetap selama 2 tahun. Ia bertemu dan muzakarah, berdiskusi tentang ajaran Islam dengan sejumlah ulama seperti Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah, dan Kiai Fakih Kembang. Selanjutnya pemikirannya dan reformasi. Yang pertama ada tajdid, pembaharuan, yaitu memurnikan ajaran Islam dari bid'ah, kufara, dan tahayul. Yang kedua ada ijtihad, membuka pintu ijtihad dengan akal pikiran yang sehat. Selanjutnya ada pendidikan modern, yaitu memadukan pendidikan agama dan dengan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya lembaga sosial, yaitu mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga amal untuk membantu kaum duafa. Kemudian ada dakwah inklusif, yaitu menyebarkan Islam rahmatan lil alamin tanpa memandang suku, ras, dan golongan. Selanjutnya dari sini ada perjuangan dan karya. Yang pertama pada tahun 1912, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah, organisasi Islam pembaharu yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Selanjutnya ada sekolah modern, mendirikan sekolah-sekolah yang memadukan kurikulum agama dan umum. Selanjutnya di tahun 1917, beliau mendirikan Aisyah, mendorong istrinya, Nyai Ahmad Dahlan, mendirikan Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah. Selanjutnya ada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yaitu aktif dalam dakwah dan perubahan sosial. Dan yang terakhir ada emansipasi perempuan, yaitu memberikan hak pendidikan dan peran aktif perempuan dalam masyarakat. Warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita masuk di warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, ya Muhammadiyah terus berkembang hingga kini dengan jutaan anggota.
tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah organisasi. Yang kedua, memiliki ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan panti asuhan. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa tentunya bagi organisasi Muhammadiyah. Dan yang terakhir, menjadi gerakan Islam modern terbesar di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.